Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فاللهم ارزقنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا مجيب السائلين اللهم آمين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan taufik darinya kita bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga ketaatan demi ketaatan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita di tafsir ayatul ahkam yang sebelumnya sudah kita sama-sama sampaikan pembuka dari surat Al-Baqarah ayat 222 sampai dengan 223 terkait dengan perempuan. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa tidak ada satu agama pun selain agama Islam, selain syariat Islam yang memuliakan perempuan. Maka Islam memuliakan perempuan dengan setinggi-tingginya, dan tidak ada seperti apa yang dipropagandakan musuh-musuh Islam terkait dengan penyimpangan-penyimpangan atau kezaliman-kezaliman yang dilakukan Islam terhadap perempuan. Semua propaganda yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam terkait dengan kezaliman Islam terhadap perempuan, maka semuanya tidak terbukti sama sekali sebagaimana yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian ikhwatul iman yang harus menjadi perhatian, terutama ibu-ibu ataupun perempuan atau muslimah dalam Islam, yang menjadi perhatian adalah dua sabda Nabi alaihi wasallam. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu terkait dengan begitu mudahnya atau begitu mulianya Islam bermuamalah dengan perempuan, sehingga perempuan sangat mudah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dari pintu mana saja yang dikehendaki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha yawm al-qiyamah udkhuli al-jannata min haythu abwabil jannati syi'ti." Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi alaihi wasallam bersabda, jika seorang perempuan dia menjaga salatnya yang 5 waktu, kemudian dia mengerjakan puasanya yang tiap bulan datang atau tiap bulan Ramadan datang, kemudian dia juga menjaga kehormatannya atau kemaluannya, serta dia mentaati suaminya, maka hari kiamat nanti akan diserukan oleh seorang penyeru dari malaikat dengan mengatakan, masuklah Anda ke dalam surga Allah dari pintu mana saja yang kalian suka. Ini kemuliaan bagi seorang perempuan yang diberikan oleh Islam, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, kemuliaan rahmat Allah Subhanahu wa taala buat perempuan untuk
memasuki surga Allah SWT dari pintu mana saja yang dia suka, dengan syarat sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW, jika ia melaksanakan sholatnya, menjaga dan melaksanakan sholat yang 5 waktunya, mengerjakan puasa ketika datang bulan Ramadan dengan baik, serta menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya. Hanya 4 hal saja jika dipenuhi oleh seorang perempuan, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Dari pintu mana saja dia ingin memasuki surga, maka dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul iman, juga hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara, wa ittala'tu fil nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa." Nabi SAW bersabda, ini hadis yang kedua yang harus diperhatikan oleh muslimah kita. Nabi SAW bersabda, "Aku melihat ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan aku lihat di sana kebanyakan penduduknya adalah orang-orang fakir. Kemudian aku pun melihat ke neraka dan aku lihat kebanyakan penduduknya, kebanyakan penghuninya adalah dari perempuan." Serta hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi SAW diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Uridu an-nara falam ara manzaran kal-yawmi qatl afdal wa ra'aitu aktsar ahli an-nisa." Nabi SAW bersabda, diperlihatkan kepadaku neraka, maka aku tidak melihat pemandangan seperti hari ini yang lebih menyeramkan daripadanya. Dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Maka ketika itu para sahabat berkata, "Qalu bima ya Rasulullah?" Kenapa sampai segitu ya Rasulullah? Kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, "Qala bi kufrihinna." Beliau bersabda, karena perempuan banyak mengingkari, banyak kufur. Qila yakfurna billah. Para sahabat kemudian kembali bertanya kepada Nabi SAW, apakah mereka kufur, ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak mengimani Allah? Maka Nabi SAW bersabda, qal yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Law ahsanat ila ihdahunna ad-dahra kullah thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khairan. Nabi SAW bersabda, bukan karena dia kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada Allah, tidak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak, kata Rasul. Akan tetapi yakfurna al-ashir, akan tetapi kebanyakan daripada perempuan yang sifat yang dominan daripada perempuan yang harus diwaspadai oleh para muslimah kita adalah yakfurna al-ashir. Banyak tidak bisa berterima kasih, bersyukur atas suaminya, mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya. Wa yakfurnal ihsan, dan juga perempuan muslimah yang disampaikan oleh Nabi SAW agar tetap waspada terhadap sifat ini. Kata Nabi SAW, di samping juga ia banyak mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya, dia juga banyak mengingkari kebaikan-kebaikan yang lainnya. Lau ahsanta ila ihdahunna, Nabi SAW menggambarkan tentang bagaimana seorang perempuan memiliki sifat yang sering melupakan kebaikan orang lain. Lau ahsanta ila ihdahunna, kata Nabi, jika seandainya kalian berbuat baik pada salah seorang daripada perempuan setahun penuh, ad-dahra kullah, selama setahun kalian berbuat baik kepada perempuan, tsumma ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat satu titik, satu celah keburukan dari kalian, qalat ma ra'aitu minka khairan, maka dia akan
mengabaikan semua kebaikan sepanjang tahun yang dilakukan oleh orang tersebut, dan dia akan melihat satu keburukan yang dilakukan oleh orang yang pernah berbuat baik selama setahun. Dia mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan dilakukan oleh orang ini. Ikhwatal iman, ini yang harus kita sampaikan dan harus diwaspadai oleh muslimah-muslimah kita. Kita yang punya anak perempuan atau kita yang punya seorang istri, kita harus mengingatkan terkait dengan hal tersebut. Karena hal ini bukan suatu sifat yang sepele, bukan yang ringan, akan tetapi ikhwatal iman, ini bisa menyebabkan bencana di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Perempuan bisa dengan mudahnya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga ingat, perempuan merupakan kebanyakan penduduk neraka disebabkan karena kurangnya atau tidak bisanya dia, kebanyakan daripada perempuan tidak bisa berterima kasih kepada suaminya dan tidak bisa berterima kasih atau banyak pengingkarannya terhadap kebaikan yang dilakukan kepadanya. Selama setahun kebaikan dilakukan kepadanya, namun kemudian ada satu keburukan dilakukan sepanjang tahun itu, maka dia akan melihat satu keburukan itu dan dia tidak akan melihat sepanjang tahun kebaikan yang dilakukan kepadanya. Bahkan Nabi SAW ketika beliau melewati perempuan, ketika beliau lewat di depan perempuan-perempuan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, beliau Nabi SAW ketika keluar di waktu Idul Adha, Idul Fitri, Nabi SAW ketika keluar ingin melakukan sholat Id, kemudian beliau lewat di depan para perempuan, maka beliau senantiasa berpesan kepada perempuan dengan mengatakan, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni uridukunna aktsara ahli nar. Wahai perempuan-perempuan, wahai kalian perempuan, bersedekahlah, banyak-banyaklah kalian bersedekah, kata Nabi SAW, karena sesungguhnya aku diperlihatkan bahwasanya kalian adalah kebanyakan penduduk ahli neraka. Maka sempat kemudian para wanita-wanita sahabiah yang disampaikan oleh Nabi SAW terkait kabar kebanyakan perempuan menjadi penduduk ahli neraka, mereka sampai kemudian faqulna, mereka kemudian berkomentar kepada Nabi mengatakan, wa bima ya Rasulullah, kenapa bisa demikian ya Rasulullah, karena apa ya Rasulullah? Maka Nabi SAW kemudian bersabdakan kepada mereka, tuksirna la'na wa takfurna al-ashir, karena kalian banyak mencela, banyak dari kalian banyak keluar kata-kata celaan, dan dari kalian banyak sifat-sifat yang tidak mau berterima kasih dan mengingkari kebaikan suaminya. Ma ra'aytu min naqisati 'aqlin wa dinin adhaba lilubbil rajuli al-hazin min ihdakunna. Aku tidak pernah melihat, kata Nabi SAW, orang-orang yang kurang akal dan agamanya daripada laki-laki, melainkan salah satu di antara kalian. Maka kemudian mereka kembali bertanya kepada Nabi SAW, wa ma nuqsanu dinina ya Rasulullah wa aqlina? Qala alaysa syahadatul mar'ati mithla nisfa syahadatul rajuli? Maka kemudian mereka mengatakan, apa yang menjadikan kami itu kurang akal dan agama kami ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, bukankah syahadatnya, persaksiannya perempuan itu seperti persaksian setengah daripada laki-laki. Idza haad. Kemudian mereka mengatakan, bala ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW, ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW kembali mengingatkan kepada mereka, dan fadzalika min nuqsani aqliha, dan ini merupakan tanda bahwasanya akal perempuan kurang daripada akal laki-laki, atau kekurangan akal perempuan.
Juga kata Nabi SAW, "Idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Dan jika perempuan ini datang masa haidnya, maka dia akan meninggalkan salat dan akan meninggalkan puasa, dan ini merupakan tanda bahwa agamanya kurang. Maka Nabi SAW kemudian mengingatkan kepada para perempuan untuk banyak melakukan ibadah yang lainnya, yaitu bersedekah. Akhwatul iman, terutama ibu-ibu, dan kita harus mengingatkan anak-anak kita atau istri-istri kita dan semua perempuan atau muslimah yang ada di tengah-tengah keluarga kita terkait dua hal tersebut, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Yang pertama tentang kabar gembira dari Nabi SAW bahwa jika perempuan bisa melaksanakan 4 perkara sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menjaga sholat dan melaksanakan sholat dengan tepat waktu, menjaga puasanya jika datang waktu puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan dia mentaati suaminya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Yang kedua, kita juga perlu peringatkan bahwa perempuan itu mempunyai sifat yang dominan, yaitu banyak mengeluarkan kata-kata celaan, dan dia suka kufur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh suaminya. Ini beberapa sifat yang harus diwaspadai oleh kaum muslimah yang ada di tengah-tengah keluarga kita, karena ini merupakan sifat yang sudah Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada diri perempuan, sehingga ketika Nabi SAW sampaikan kepada muslimah atau sahabiah di zaman Nabi SAW, kemudian mereka para sahabiah mengimbangi itu semua atau mewaspadai itu semua dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya, atau mengiringi kehidupannya dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mereka berusaha bersedekah sebanyak-banyaknya sebagaimana wasiat Nabi SAW kepada mereka, dan mereka senantiasa mewaspadai sifat itu agar senantiasa terjauh dari sifat-sifat tercela. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai pembuka kita terkait dengan perihal yang berkaitan dengan perempuan. Maka kembali kita memasuki hukum-hukum syar'i yang terdapat dari surat Al-Baqarah ayat 222 sampai 223 yang berkaitan dengan perempuan atau masa haid perempuan. Apa saja atau apa yang wajib bagi laki-laki untuk dijauhi ketika perempuan sedang dalam keadaan haid. Ini meskipun banyak sudah istri-istri dari bapak-bapak atau masih haid semua, atau sudah di kebanyakan kan 70% ini sudah nggak haid. Tapi banyak juga yang muda-muda. Dan kita ini sebagai ilmu yang nanti kita bisa sampaikan juga kepada anak-anak kita atau menantu kita atau perempuan-perempuan muslimah yang ada di keluarga kita. Ini bisa nanti menjadi ilmu kita untuk bisa kita sampaikan kepada keluarga kita di rumah terkait dengan hal-hal yang perlu kita ketahui dari hukum-hukum syar'i yang terdapat dari surat Al-Baqarah ayat 222 sampai 223. Yang pertama adalah apa yang wajib bagi seorang laki-laki untuk menjauhi perempuan atau tidak menggauli perempuan di masa haidnya. Para ulama kita berbeda pendapat terkait dengan kewajiban menjauhi perempuan saat dia datang masa haidnya. Maka kira-kira ada tiga pendapat atau 3 mazhab yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama, pendapat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan juga Ubaidah As-Salman. Mereka mengatakan bahwasanya yang wajib untuk dijauhi dari perempuan ketika dia masuk atau dalam keadaan haid, maka seluruh badannya tidak boleh diapa-apakan. Ya,
yang namanya suami istri. Kadang-kadang kita sudah tahu ya, suami istri ya dibolehkan, dihalalkan untuk menggauli istrinya. Ya, suami dihalalkan untuk menggauli istrinya kecuali di waktu haid. Di waktu haid apa saja, atau apakah hanya menggauli saja atau semua yang mengarah kepada untuk menggauli itu yang diharamkan oleh Allah SWT atau wajib untuk kita tinggalkan. Maka pendapat yang pertama mengatakan wajib meninggalkan, tidak boleh menyentuh semua badan perempuan di waktu haid. Ini yang pertama, pendapatnya Ibnu Abbas dan Ubaidah As-Salmani. Yang kedua, pendapat dari mazhab Hanafi dan Maliki. Mereka mengatakan bahwasanya yang wajib dijauhi dari perempuan ketika dia waktu haid adalah tidak boleh disentuh atau tidak boleh dicumbui adalah dari pusar sampai ke lututnya. Jadi pendapatnya mazhab Hanafi dan Maliki. Jadi dari pusar sampai lutut itu tidak boleh disentuh sama sekali. Ini pendapat yang kedua. Yang ketiga, pendapatnya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan boleh melakukan apa saja kecuali harus dijauhi kemaluannya. Tidak boleh pada bagian tersebut harus tidak boleh disentuh, tidak boleh diapa-apakan. Selain itu boleh. Ini mazhab Syafi'i. Ini ada 3 pendapat terkait dengan landasan daripada dalil yang mereka bawa dari pendapat-pendapat tersebut. Yang pertama, dalil yang dibawakan oleh mazhab yang pertama Ibnu Abbas dan Ubaidah As-Salmani. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhi perempuan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan tempat tertentu. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, memerintahkan kita untuk menjauhi perempuan dan tidak mengkhususkan tempat tertentu atau bagian anggota tubuh tertentu sebagaimana yang disabdakan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 222, fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka kalian harus meninggalkan istri-istri kalian di saat datang masa haid. Kata mereka, Ibnu Abbas dan juga Ubaidah As-Salmani, di ayat ini Allah SWT mengumumkan bahasanya. Allah SWT di sini perintah Allah SWT untuk kita meninggalkan perempuan-perempuan kita di masa haid, dan tidak disebutkan kekhususan anggota badan tertentu, umum bahasanya. Maka kata mereka, maka oleh karena itu tidak boleh kita, wajib bagi kita untuk meninggalkan semua anggota badan perempuan. Tidak boleh diapa-apakan. Ketika waktu haid sudah puasa dulu laki-laki. Tidak boleh mencubui anggota badannya sama sekali. Ini pendapat yang pertama, landasan yang pertama. Yang kedua, mazhab Abu Hanifah dan juga Imam Malik. Mereka mengatakan bahwasanya yang tidak boleh disentuh, diapa-apakan itu bagiannya adalah dari pusar sampai ke lutut. Kenapa? Mereka kemudian menjadikan dalil bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, diriwayatkan dari beliau satu hadis, kuntu aghtasilu ana wan nabi alaihi salatu wasallam min ina'in wahidin kilana junubun. Aisyah mengatakan bahwasanya aku dan Nabi pernah mandi junub bareng dari satu tempat atau satu bejana air, dan di antara kami berdua saat itu dalam keadaan junub. Wa kana ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haid. Kemudian Aisyah mengatakan, dan kemudian Nabi SAW memerintahkan aku untuk memakai kain di bawah, izar, kalau bahasa kita sarung, memakai kain sarung. Kemudian Nabi SAW mencumbuiku, dan saya pada waktu itu dalam keadaan haid.
Maka berdasarkan hadis ini, kemudian Abu Hanifah dan juga Imam Malik mengatakan bahwasanya boleh, kalau begitu boleh mencumbu perempuan dalam keadaan haid atau istri kita yang dalam keadaan haid, kecuali dari pusat sampai lutut yang tidak boleh disentuh. Kenapa? Karena waktu Aisyah haid, Nabi mencumbuinya dan meminta Aisyah untuk memakai kain untuk menutupi antara pusat sampai lututnya. Begitu juga Abu Hanifah dan Imam Malik berdalil juga dengan riwayat yang lainnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah, salah satu istri Nabi SAW. Beliau juga mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru nisa'ahu fawqa al-izari wa hunna khiyar." Maimunah meriwayatkan sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW beliau biasa saja menggauli istri-istrinya fawqa al-izar, di atas kain yang menutupi bagian bawahnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wa hunna khiyar, dan pada saat itu istri-istrinya dalam keadaan haid. Maka berdasarkan dua hadis ini, sekali lagi mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan boleh mencumbui perempuan di waktu haid, tapi asalkan di atas pusar dan di bawah lutut. Jadi antara pusar sampai lututnya ditutup dan tidak boleh disentuh oleh laki-laki, oleh suami. Ini pendapat yang kedua. Yang ketiga, mazhab Syafi'i kemudian yang mengatakan bahwasanya membolehkan mencumbu perempuan tapi selain kemaluannya. Imam Syafi'i rahimahullah kemudian berhujjah menjadikan dalil sabda Nabi SAW yang mengatakan, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Berbuatlah apa saja yang Allah inginkan terhadap istri-istrimu yang sedang haid, illa nikah, kecuali jima, hubungan suami istri. Nikah, jima. Dan juga apa yang diriwayatkan juga ini salah satu hujjahnya, dalilnya mazhab Syafi'i yang mengatakan boleh melakukan apa saja kecuali menyetubuhinya. Jadi bercumbu boleh kecuali menyetubuhinya atau melakukan nikah atau hubungan suami istri. Nah, kemudian yang kedua, dalil yang kedua yang disampaikan oleh mazhab Syafi'i adalah yang hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Mas'ud. Dia berkata bahwasanya dia pernah bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, "Sa'altu Aisyah, ma yahilu lirrajuli min imra'atihi idza kanat haidan?" Qalat, "Kullu syai'in illa jima'." Jadi Masruq, sahabat yang bernama Masruq, pernah bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, "Aku bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tentang apa yang dihalalkan bagi laki-laki dari istrinya ketika dia sedang dalam keadaan haid." Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kullu syai'in illa al-jima'." Semua hal kecuali bersetubuh. Nah, menurut dari dua hadis ini, dua riwayat ini, kemudian mazhab Syafi'i mengatakan ketika seorang istri dalam keadaan haid, maka boleh dicumbui seluruh badannya kecuali kemaluannya. Ini pendapatnya mazhab Syafi'i. Jadi ada tiga pendapat yang disampaikan oleh ulama kita terkait dengan hal yang boleh atau tidak boleh kita lakukan waktu istri kita sedang dalam keadaan haid. Yang pertama, tidak boleh didekati, tidak boleh dicumbui seluruh badannya. Yang kedua, boleh dicumbui badannya kecuali di atas pusar dan di bawah lutut. Sebagaimana hadis yang kedua tadi yang disampaikan oleh Aisyah dan Maimunah. Yang ketiga, mazhab Syafi'i boleh mencubui seluruh badannya kecuali yang tidak boleh adalah mencubui kemaluannya. Nah, ini tiga pendapat yang disampaikan oleh para ulama kita
mana yang menurut Bapak lebih aman itu, yaitu yang dilakukan, itu yang dipilih. Kalau misalkan yang pertama yang aman, biasanya misalkan kalau ada seorang suami yang tidak tahan nafsunya ketika istrinya haid, nanti kalau nyicipin dikit akhirnya nyampe ke situ, jangan. Lebih baik bagi pilih tempat yang pendapat yang pertama ya, bagi yang nafsunya gede gitu ya. Atau pendapat yang kedua lebih aman juga. Disuruh pakai Disuruh pakai pengaman gitu, agar jangan sampai nanti kepada hal yang dilarang. Kalau memang bisa mengendalikan nafsunya sebagaimana Nabi SAW, dan itu disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi itu adalah orang yang paling bisa menjaga nafsunya di antara kalian. Ya, ketika Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan terkait dengan hadis yang ditanyakan oleh Masruq, ya sahabat yang bernama Masruq, ketika ditanya waktu haid itu apa sih yang boleh dilakukan oleh laki-laki kepada istrinya, maka Aisyah mengatakan boleh melakukan semua hal kecuali nikah sebagaimana yang Nabi lakukan. Tapi kata Aisyah, Nabi adalah orang yang paling bisa menjaga nafsunya di antara kalian. Nah, kalau bapak-bapak misalkan bisa menjaga, ya bisa mengendalikan nafsunya, persilahkan saja. Yang penting tidak boleh, yang harus dijauhi jangan sampai menyetubuhi atau menggauli istrinya dalam keadaan haid. Itu yang dilarang oleh syariat Islam kita. Ya. Kenapa demikian? Nanti insya Allah akan disampaikan hikmah yang terdapat dalam hal tersebut. Ini hukum yang pertama yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222 sampai 223 terkait kewajiban laki-laki menjauhi perempuan, apa saja yang dijauhi oleh laki-laki daripada istrinya yang dalam masa haidnya. Itu itu yang terdapat dari tiga pendapat tadi yang disampaikan oleh para ulama kita. Yang pertama dari Ibnu Abbas, yang kedua dari Abu Hanifah dan Imam Malik, yang ketiga dari Madhab Syafi'i rahimahullah. Kemudian yang kedua, hukum yang kedua yang terdapat dari dalam surat Al-Baqarah ayat 222 sampai 223, ma hiya kafaratu man ata ra'atah wa hiya hamil. Apa kafarah yang harus dilakukan oleh seorang suami yang menggauli istrinya waktu dalam keadaan haid? Jadi seperti tadi yang disampaikan, karena sudah lama puasa, namun kemudian istrinya belum saja selesai masa haidnya, suaminya sudah nggak tahan, maka dia pun kemudian mencumbu istrinya karena sudah lama puasa, akhirnya kebablasan akhirnya juga menggauli istrinya, menyetubuhi istrinya, meletakkan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Maka apa kafarahnya? Bagaimana mengukurkan dosa tersebut? Adakah kafarah seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya saat dalam masa haid? Maka para ulama kita bersepakat, berijma para ulama kita bahwasanya haram hukumnya untuk menggauli atau menyetubuhi, melakukan hubungan suami istri dalam atau ketika istrinya sedang haid. Haram hukumnya. Jadi ketika diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjauhi istri dalam masa keadaan haid, maka para ulama kemudian menyimpulkan satu kesimpulan di situ, sebagaimana yang tadi semua ulama kita, semua pendapat yang tiga tadi, semuanya membolehkan hanya mencumbui, tapi tidak membolehkan untuk menggauli. Ya. Para ulama kemudian di sini sekali lagi bersepakat haram hukumnya menggauli perempuan yang dalam waktu masa haid atau istri dalam masa haid. Kemudian para ulama kemudian berbeda pendapat terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami yang kebablasan menggauli istrinya waktu dalam keadaan haid.
Berbeda pendapat para ulama kita. Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya atau berpendapat baik dari madhab Maliki, madhab Hanafi dan juga madhab Syafi'i. Mayoritas ulama ini mengatakan bahwasanya yang harus dilakukan laki-laki ketika dia kebablasan menggauli istrinya di waktu haid, maka mereka kata para ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama ini mereka mengatakan yastaghfirullah wa la syai'a alaihi siwa taubat wal istighfar. Mereka kalau ada laki-laki suami yang kebablasan menggauli istrinya di waktu haid, maka yang harus dilakukan adalah beristighfar dan betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak ada hukuman atau tidak ada perbuatan yang lainnya yang harus dilakukan. Wajib bagi laki-laki atau bagi seorang suami yang kebablasan menggauli istrinya di waktu haid untuk bertaubat dengan sebenar-benarnya dan banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapatnya mayoritas ulama. Tidak ada sesuatu yang untuk sebagai kafarah yang dilakukan kecuali taubat dan perbanyak istighfar. Dan kemudian pendapat yang kedua dari Imam Ahmad, mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya seorang suami ketika kebablasan menggauli istrinya di masa haid, maka dia harus menjadikan sedekah sebagai kafarahnya. Beliau mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, yatasaddaq bi dinarin aw nisfa dinar. Suami tersebut harus bersedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar. Itu berapa itu? 1 dinar atau berapa? Kalau dirupiahkan. Imam Ahmad berpendapat seperti itu, melandaskan pendapatnya dengan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi wasallam bahwasanya Nabi alaihi wasallam pernah mengatakan kepada seseorang yang mendatangi istrinya di waktu haid, dia mengatakan untuk bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. Banyak-banyak bersedekah. Sebagian ulama yang lainnya atau sebagian ahli hadis, ulama ahli hadis mengatakan bahwasanya jika seorang laki-laki in wadi'a fid dami fa'alaihi dinar. Sebagian ahli hadis mengatakan ketika seorang suami menggauli istrinya masih keluar darah, maka suami tersebut harus bersedekah sebanyak 1 dinar. Wa in wadi'a fi inqita'ihi fa nisfa dinar. Kalau seorang suami pas sudah tidak keluar lagi darah, tidak keluar darah, dia mendatangi istrinya, maka ya sedang tidak keluar darahnya, maka ketika saat tersebut suami menggauli istrinya, maka saat itu suami wajib bersedekah setengah dinar sebagai kafarah terhadap hal atau sesuatu yang diharamkan untuk dilakukan olehnya. Al-Imam Al-Qurtubi kemudian mengatakan, mengomentari tentang apa-apa yang dibawakan oleh ulama kita, hujjatu man lam yujib alaihi kafaratu illa istighfar wa taubah, hadha hadits an Ibnu Abbas wa anna mithlahu la taqumu bi hujjah wa la tima 'ala al-qa'am. Ya, jadi mereka mengatakan bahwasanya sesuatu hujjah dari para ulama kita yang mengatakan bahwasanya tidak ada kafarah yang lainnya ya yang dilakukan oleh seorang suami yang mendatangi istrinya di waktu haid kecuali istighfar, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah SWT dan juga bertaubat kepada Allah SWT. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan ini kata Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa ini tidak dibenarkan, tidak ada hujjah di dalam hadis tersebut ya, karena istighfar dan juga mohon ampun taubat memang harus dilakukan, itu sudah kewajiban yang dilakukan, dan seharusnya seorang suami juga mengiringi perbuatannya dengan perlakuan baik yang lainnya. Maka sekali lagi ini hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang suami
ketika dia kebablasan karena ketidaksengajaan dia kemudian menggauli istrinya di waktu haid, maka bisa dilakukan dua hal sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama kita. Yang pertama, mazhab pertama mengatakan perbanyak taubat kepada Allah, betul-betul bertaubat kepada Allah SWT dan banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, boleh diiringi dengan membayar sedekah atau bersedekah sebanyak 1 dinar atau setengah dinar. Ini yang harus dilakukan oleh seorang suami. Tapi diingat bahwasanya hukumnya menggauli istri di waktu haid adalah haram hukumnya. Maka diusahakan untuk berpuasa di saat istri kita sedang haid. Puasa saja untuk menggaulinya agar kita aman dari agar tidak kita memasuki larangan atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum yang kedua. Yang ketiga, muddah atau waktu, berapa lama waktu wanita itu haid. Patokan waktu paling sedikit sama paling banyak itu berapa lama? Ini yang dibahas oleh para ulama kita terkait dengan waktu haidnya perempuan. Berapa lamakah batasan waktu haidnya? Sedikitnya berapa lama, minimumnya, maksimumnya berapa lama? Para ulama fikih tentunya berbeda pendapat tentang menentukan waktu atau batas minimum dan batas maksimum wanita itu haid. Ada tiga pendapat yang mengatakan tentang atau yang menyampaikan tentang batas waktu perempuan itu haid, batas minimum dan maksimumnya. Yang pertama, mazhabnya Abu Hanifah dan Tsauri. Ini mazhab Hanafi. Mereka mengatakan bahwasanya minimum paling sedikit wanita itu haid adalah 3 hari, 3 hari, dan paling maksimum 10 hari. Ini batas minimum wanita haid menurut mazhab Hanafi dan juga Imam Tsauri. Batas minimum wanita haid itu adalah 3 hari, batas maksimumnya 10 hari. Jadi ketika wanita dia keluar darah kemudian 3 hari, maka sudah bisa dipastikan itu adalah 4 hari keempat tidak keluar darah, maka di hari kelima tidak keluar darah, maka sudah bisa kemudian dia mandi junub dan dia melakukan kewajibannya sebagaimana biasa. Atau dia kemudian sudah selama 10 hari dia haid, kemudian di hari yang 11 masih keluar haid, hari ke-12 sampai sebulan, maka kalau menurut mazhab Abu Hanifah dan Imam Tsauri, wanita maksimum haid 10 hari. Setelah 10 hari maka itu darah penyakit. Maka wanita ketika haid 10 hari maka dia sudah harus mandi junub, kemudian melakukan kewajiban yang lainnya, sholat dan lain sebagainya. Setelah 10 hari itu maka itu dikategorikan sebagai darah haid. Kemudian yang kedua, mazhab pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Mazhab Syafi'i dan Hambali. Mereka mengatakan bahwasanya waktu paling sedikit, minimum paling sedikit wanita itu haid adalah sehari semalam. Dan paling banyaknya adalah 15 hari, 2 minggu, atau bahasa kita 15 hari. Ini paling banyak. Jadi paling sedikit sehari, paling banyak 15 hari. Jadi kalau sehari kemudian hari kedua, ketiga tidak lagi keluar haid, maka sudah bisa di hari yang kedua sudah bisa mandi. Nah, ini batas minimum wanita itu haid. Maksimumnya 15 hari. Kalau selama 7 hari kemudian berhenti haidnya, tapi hari ke-9, hari ke-8, hari ke-9 masih haid dia. Kalau mengikuti mazhab Syafi'i atau Hambali, maka wanita harus menunggu
sampai melihat. Maksimumnya sampai 15 hari. Setelahnya dikategorikan dengan masa darah kotor penyakit. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat dari mazhab Maliki. Pendapat mazhab Maliki mengatakan bahwasanya tidak ada batas minimum waktu perempuan haid ataupun batas maksimumnya. Tidak ada batas minimum atau batas maksimumnya. Semuanya, kata mazhab Maliki, semuanya dikembalikan kepada kebiasaan masing-masing wanita. Al-ibratu bi'adatin nisa. Maka semuanya batas minimum dan maksimumnya dikembalikan kepada masing-masing kebiasaan perempuan itu ketika datang tamu bulanannya. Biasanya seorang wanita itu dia mengetahui siklus bulanannya, berapa hari batas minimum sampai maksimumnya. Semuanya di antara masing-masing wanita itu mengetahui. Menurut mazhab Maliki, mereka kemudian mengatakan bahwasanya diserahkan semuanya. Wanita lebih mengetahui kebiasaannya. Jadi tidak ada batas minimum dan maksimumnya, karena masing-masing wanita berbeda-beda. Ini menurut mazhab Maliki. Ada 3 pendapat. Pendapat-pendapat ini tentunya mempunyai landasan dalil sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya. Ulama kita yang pertama mazhab Hanafi, mereka berhujjah dengan hadis dari Abu Umamah. Hadis dari Abu Umamah, sabda Nabi alaihi salatu wasallam, aqallul haidhi 3 ayyamin wa aktsaruhu 10 ayyam. Hadis Nabi SAW dari Abu Umamah, batas minimum seorang perempuan dalam keadaan haid adalah 3 hari dan batas minimum maksimumnya adalah 10 hari. Imam Al-Jassas kemudian mengatakan fa in sahhaha al-hadits fala ma'dil anhu al-hadits. Kalau hadis ini sahih, maka kemudian harus tidak ada sesuatu yang boleh menyelisih hadis ini. Harus diamalkan hadis ini dan tidak ada sesuatu yang bisa menyelisihinya, kata Imam Al-Jassas. Ini landasan hadis daripada pendapat mazhab Hanafi. Paling sedikit 3 hari, paling banyak 10 hari. Kemudian Imam Syafi'i dan Imam Hambali berhujjah dengan hadis tamkutu ihdahunna syatru umriha la tusalli wa syatru fil lughati an-nisf. Fahada yadullu ala anna al-haid qad yakunu 15 yawm. Bahwasanya salah satu di antara wanita itu dia bisa bertahan masa sucinya itu setengah daripada usia bulanannya. Ya. Ia tidak sholat. Yang dimaksudkan setengah dalam kata-kata dalam bahasa adalah setengah. Asyatru dimaksudkan diartikan dengan an-nisfu setengah. Maka hadis ini kemudian menunjukkan bahwasanya setengah daripada sebulan berapa? 15 hari. 15 hari. Maka dari hadis ini kemudian mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya maksimum haidnya masa haid yang perempuan itu adalah setengah bulan, yaitu 15 hari. Maka ini beberapa pendapat dari ulama kita terkait dengan waktu atau batas waktu perempuan itu dalam masa haid. Kemudian dikomentari oleh pengarang kitab ini Muhammad Ali As-Sabuni. Ali As-Sabuni mengatakan, laisa fil ayati ma yadullu ala aqalli muddatil haid. Di dalam ayat surat An-Nisa ayat 222 sampai 223, di dalam ayat tersebut tidak ada sesuatu, tidak ada indikasi yang menunjukkan tentang batas minimum wanita itu haid ataupun batas maksimumnya. Wa innama huwa amrun ijtihadi yarji'u fihi ila kutubil furu'. Hal tersebut, pembatasan tentang batas waktu minimum dan maksimum batas waktu wanita itu haid, itu adalah perkara ijtihadi. Perkara ijtihad tidak ada menunjukkan di dalam ayat terkait dengan hal tersebut.
Maka semuanya itu kata Imam Ali Muhammad Ali As-Sabuni itu kembali kepada kitab-kitab furuq cabang yang menerangkan yang diterangkan oleh masing-masing ulama di dalam madhabnya masing-masing. Ya. Adapun dalil-dalil atau riwayat-riwayat yang berkaitan dengan hal tersebut, maka diserahkan semuanya kepada para ulama terkait dengan bagaimana menguatkan masing-masing dalil tersebut. Tentunya akan berbeda dari setiap ulama untuk menentukan sebagaimana perbedaan pendapat mereka yang disampaikan terhadap batas waktu minimum dan maksimum wanita itu haid. Berbeda-beda. Mungkin yang paling dekat di sini wanita itu lebih mengetahui kebiasaannya. Kapan waktu dia haid? Paling minimum batasnya dia. Kadang-kadang ada wanita dan pendapat dari para ulama kita ini juga didasarkan dengan penelitian mereka, apa-apa yang mereka dapatkan daripada kebiasaan wanita-wanita di tempatnya, sehingga mereka kemudian bisa beristihad, bisa kemudian mereka sampai kepada kesimpulan hukum terkait dengan batas minimum dan maksimum. Ini semua karena mereka dapatkan kebiasaan daripada wanita-wanita di sekeliling mereka. Kebiasaannya ada yang haidnya kemudian paling sedikit 1 hari, kemudian setelah itu putus, tidak ada haid, hari yang kedua, ketiga tidak keluar haid lagi. Kemudian ada juga yang sampai 15 hari masih keluar haid. Batas maksimumnya adalah 15 hari menurut mazhab Syafi'i. Nah, ini pendapat ulama kita yang berkaitan dengan batas minimum ataupun maksimum dari wanita-wanita yang haid. Masih ada waktu? Sudah habis waktunya? Ada satu hukum lagi yang dibahas dari ayat surat Al-Baqarah 222 sampai 223 itu. Hukum yang terakhir adalah kapan waktu halalnya seorang laki-laki boleh mendekati perempuan, boleh menggauli istrinya. Kapan waktu boleh laki-laki dihalalkan? Kalau waktu haid itu haram. Kapan laki-laki ini atau suami-suami ini dihalalkan untuk menggauli perempuannya atau istrinya? Ini hukum yang keempat. Firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wala taqrabuhunna hatta yadkhulna, ya. Jadi di surat Al-Baqarah ayat 222, wala taqrabuhunna hatta yadkhulna. Dan janganlah kalian mendekati istri-istri kalian atau menggauli, menyentuhi istri-istri kalian sampai dia datang masa sucinya. Datang masa suci, apa yang dimaksud dengan datang masa suci ini? Apakah putus haidnya? Ya, apakah ketika sudah tidak lagi keluar haid atau setelah dia bersuci? Maka ada beberapa pendapat ini, ada 3 pendapat. Yang pertama dari pendapatnya mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan bersuci adalah inqita'ud dam, ya, hatta yadkhulna, sampai dia suci. Yang dimaksudkan dengan sampai dia suci adalah ketika sudah selesai darahnya keluar. Jadi ketika darahnya sudah selesai keluar, maka dibolehkan bagi suaminya untuk menggaulinya meskipun si istri belum sempat mandi junub. Ini mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi yang dimaksudkan dengan suci itu adalah ketika sudah selesai keluar darahnya. Maka menurut mazhab Hanafi dibolehkan seorang suami menggauli istrinya ketika sudah selesai keluar darahnya.
meskipun sang istri belum mandi junub. Karena menurut mazhab Hanafi yang dimaksudkan dengan kata-kata hatta yathurna adalah sampai dia selesai keluar darahnya. Ini pendapat yang pertama. Kecuali menurut mazhab Syafi'i mazhab Hanafi kecuali illa annahu idza qata'a damuha li aktsari haid. Kecuali kalau darahnya dia baru selesai setelah 10 hari. Jadi setelah 10 hari kemudian setelah 10 hari di hari yang ke-11 masih keluar, maka kemudian di hari yang 11 setengah misalkan atau dia setelah 10 hari masih keluar, di hari yang ke-11 masih keluar, maka di hari yang ke-11 itu sang suami sudah boleh menggauli istrinya meskipun istrinya belum mandi. Akan tetapi kalau istrinya darahnya tidak berhenti keluar sebelum 10 hari, maka sang istri diwajibkan dulu untuk mandi junub. Tidak boleh kemudian istrinya langsung menggaulinya di hari yang tersebut, tapi disuruh mandi junub. Jika selesainya kurang dari 10 hari, maka sang istri diwajibkan mandi junub dulu. Tapi ketika selesainya lebih daripada 10 hari ke-11, maka dibolehkan, mazhab Hanafi dibolehkan menggauli istrinya, dia masih meskipun belum mandi junub. Nah, ini menurut mazhab Hanafi. Karena mazhab Hanafi sekali lagi masa waktu paling banyak maksimum itu adalah 10 hari. Sehingga ketika sebelum 10 hari maka tidak boleh digauli sampai dia mandi junub. Kalau lebih dari 10 hari yang ke-11, maka kemudian berhenti darahnya keluar, maka dibolehkan menggauli istrinya meskipun belum mandi junub. Yang kedua, mazhab jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan, mazhab siapa? Mazhab Maliki, Syafi'i dan juga Hambali mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan at-tuhur suci itu adalah setelah mandi junub. Maka menurut mazhab jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwasanya seorang laki-laki boleh menggauli istrinya saat istrinya sudah tidak lagi keluar darahnya dan setelah dia selesai mandi suci. Setelah suci baru kemudian dibolehkan untuk menggauli istrinya. Ini pendapat mayoritas ulama. Kemudian yang pendapat yang ketiga itu Imam Tawus dan juga Imam Mujahid, mereka mengatakan annahu yakfi fi hadiha an taghsila farjaha wa tatawadda lis-shalah. Mereka mengatakan bahwasanya sudah dihalalkan bagi seorang suami ketika istrinya sudah tidak haid lagi, sudah tidak keluar darah lagi, maka sudah dibolehkan seorang suami menggauli istrinya. Ya hanya cukup dengan mencuci kemaluannya dan berwudu saja, kemudian setelah itu digauli oleh suaminya, dibolehkan. Ini menurut pendapatnya Imam Tawus dan juga Imam Mujahid. Ini tiga pendapat bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT terkait dengan dengan kapan waktu dibolehkan seorang laki-laki untuk menggauli istrinya ketika dalam masa haidnya. Setelah ternyata boleh digauli seorang istri setelah dia selesai masa haid. Selesai masa haid itu apa yang dimaksudkan? Kata-kata at-tuhur, kalau menurut mazhab Hanafi itu yang dimaksudkan adalah selesai masa haid adalah sudah tidak lagi keluar darah. Maksimumnya adalah 10 hari. Ketika sudah tidak keluar darah sebelum 10 hari, maka dibolehkan bagi seorang suami menggauli istrinya, berhubungan dengan istrinya meskipun belum mandi junub, kalau tidak lagi keluar darah sebelum 10 hari menurut mazhab Hanafi. Kalau lewat daripada 10 hari harus mandi junub dulu. Kemudian mazhab jumhur, mayoritas ulama mengatakan yang dimaksud dengan selesai masa haid itu adalah bersuci
mandi junub. Ya, setelah apa? Tidak keluar darah, kemudian setelah tidak keluar darah dia mandi junub, kemudian itu yang disebut dengan selesai masa haid. Maka menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, seorang suami boleh mendatangi istrinya, boleh menggauli istrinya setelah tidak keluar darah lagi dan setelah dia selesai mandi junub. Ini pendapatnya mayoritas ulama. Pendapat yang ketiga itu dari Imam Qaus dan juga Imam Mujahid mengatakan ketika selesai masa haidnya tidak lagi keluar darah istrinya, boleh digauli oleh suaminya. Boleh apa? Dia hanya mencuci kemauannya dan berwudu saja, kemudian didatangi oleh suaminya, dibolehkan. Ini tiga pendapat yang disampaikan oleh para ulama kita. Kenapa mereka berbeda pendapat? Sebabnya adalah karena yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wala taqrabuhunna hatta yadkhulna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, dan janganlah kalian mendekati istri-istri kalian sampai datang masa sucinya. Fa idza tatahharna, jika mereka sudah bersuci, maka datangilah mereka sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Al-ula bil takhfif wa tsani bil tashdid. Lihat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kalau kita ibu rame sudah datang masa suci ya. Yang pertama wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Ini bahasa ayatnya. Dan janganlah kalian mendatangi istri-istri kalian hatta yadhurna. Bahasanya pakai yadhurna. Ini kalau dalam bahasa Arab disebut dengan ringan, bitakhfif, tidak ada tasydid, sampai mereka suci. Fa idza tatahharna, pakai bahasa tasydid. Fa idza tatahharna, ada tasydidnya. Maka ini menunjukkan perbedaan dalam bahasa. Sehingga dari ini kemudian dari aspek bahasa kemudian para ulama kita berbeda pendapat. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, untuk menarik satu kesimpulan hukum dalam nas hadis ataupun ayat itu tidak mudah. Ada nanti salah satu disiplin ilmu yang harus kita pelajari yang dinamakan dengan dilalatul alfaz. Apa itu? Enggak tahu ya. Dilalatul alfaz. Jadi ada lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat dalam bahasa Arab yang itu semua menunjukkan makna tersendiri. Makanya kalau kita tidak bisa bahasa Arab dan tidak menguasai semua disiplin ilmu dalam bahasa Arab, apalagi yang berkaitan dengan dilalatul alfaz, jangan gampang-gampang kita menarik kesimpulan hukum ketika mendapati satu hadis atau satu nas ayat mengetahui artinya saja. Jangan. Karena untuk menarik satu kesimpulan hukum dari nas ayat ataupun hadis itu banyak sekali ilmu yang harus kita kuasai. Maka jangan mudah kita menarik kesimpulan hukum. Baru tahu arti ayat atau arti hadis ini sudah langsung mengatakan hukumnya ini. Jangan. Karena konsekuensinya berat. Untuk menarik satu kesimpulan hukum, makanya sampai sekarang Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, sampai sekarang itu tidak ada yang bisa menandingi atau menyaingi keilmuan para ulama kita ini. Ulama madhab kita ini, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i dan Hambali itu luar biasa. Ya, tidak bisa kemudian saat ini mereka dikategorikan oleh para ulama ini adalah mujtahid mutlak, karena mereka bisa kemudian menjadikan kaidah-kaidah untuk menarik satu kesimpulan hukum dari berbagai macam disiplin ilmu bahasa, ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Maka sampai sekarang ini tidak ada kemudian yang digelari oleh ulama sebagai mujtahid mutlak. Itu para imam madhabi. Bahkan di bawahnya kemudian ada namanya mujtahid al-madhab. Dari madhab-madhab yang ada itu ada pentolan ulamanya kembali. Derajatnya di bawah pentolan
sebagian jawab ulama itu mustahid mutlak. Ada namanya mustahid madhab. Seperti dalam madhab apa? Dalam madhab Syafi'i itu terkenal Imam An-Nawawi, ya. Itu mustahid madhab. Ya. Dan mustahid madhab ini tidak, dan sekali mereka saja saat ini sudah tidak ada. Sekali madhab Nawawi misalkan sudah tidak ada. Maka sekali lagi jangan kemudian kita mudah menarik kesimpulan hukum, menghakimi hadis ataupun ayat Al-Quran baru kita hanya sebatas mengetahui artinya saja, baru membaca artinya ini. Kemudian kita hukumnya begini, tidak boleh begini. Jangan gampang-gampangan seperti itu. Kenapa? Karena banyak disiplin ilmu yang harus kita ketahui untuk menarik satu kesimpulan hukum. Sehingga sekali lagi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, terkait dengan masa suci atau yang ayat ini sampaikan, maka berbeda pendapat ulama karena ternyata dalil atau penunjukan bahasa yang digunakan dalam ayat tersebut itu ada perbedaan, sehingga mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksudkan suci di situ adalah selesainya darah keluar, ada juga yang mengatakan bahwasanya sampai betul-betul dia suci, sampai dia mandi junub. Maka ini kemudian yang menjadikan para ulama kita berbeda pendapat. Maka kemudian lahir 3 kesimpulan hukum. Yang pertama tadi yang disampaikan oleh madhab Hanafi, bahwasanya yang dimaksud adalah selesainya darah tersebut keluar sehingga boleh digauli seorang istri itu meskipun dia belum mandi junub. Kalau keluarnya kurang daripada 10 hari, tapi diwajibkan mandi junub kalau keluarnya lebih daripada 10 hari. Namun menurut madhab jumhur mayoritas ulama mengatakan yang dimaksudkan tersebut adalah masa suci, maka tidak boleh digauli seorang istri itu sampai dia bersuci mandi junub. Wallahu ta'ala a'la wa 'ala bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Mudah-mudahan sudah suci semua Pak ya. Sudah mandi junub semua. Nanti boleh ngapain saja di rumahnya. Atau kata bapak-bapak sudah tidak haid lagi, alhamdulillah. Ya. Baik, itu yang bisa disampaikan daripada pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, sudah enggak ada yang haid lagi. Sudah menghapus. Mudah-mudahan bermanfaat ya, karena sudah ditunggu itu. Nanti insyaallah disimpan juga pertanyaannya untuk ditanyakan di minggu depan juga Pak, di pertemuan yang berikutnya juga tidak apa-apa. Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.